Baik, kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, eh, bertemu kembali secara daring untuk melanjutkan pembahasan akidah dengan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Pembahasan kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan tentang al-iman ya. Al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ya, sedikit memurojaah pembahasan yang telah lalu ya, dijelaskan bahwasannya Ahlussunnah meyakini bahwasannya iman itu terdiri dari tiga hal ya. Keyakinan dengan hati, kemudian ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan, kemudian iman tersebut bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Dan ada beberapa hal yang perlu diberikan catatan terkait apa yang penjelasan yang ada di kitab. Yang pertama adalah terkait perkataan mu'alif di sini ma'rifah ya. Bisa dilihat di halaman 41 ya. 41 ketika beliau mengatakan al-iman qaulun wa amalun wa ma'rifah ya. Ma'rifah di situ maksudnya apa? Maksudnya adalah i'tiqadun wa tasdiqun bil qalb ya. Keyakinan dan pembenaran dengan hati. Nah, ini poin yang pertama kenapa beliau mengatakan ma'rifah, karena ini sebagai penjelasan ya dari ya ungkapan para ulama terdahulu yang mereka hanya mengungkapkan bahwasannya iman itu qaulun wa amal ya. Di sini disebutkan ya ada 10 ulama ya yang ketika ditanya tentang iman mereka semuanya menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu qaulun wa amal ya. Sedangkan yang kita ketahui atau yang sering kita dengar dan diajarkan bahwasannya iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kenapa di sini hanya dua saja? Maka penjelasannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya qaul di sini ya mencakup dua hal. Qaul al-qalb ya, dan qaul al-lisan ya. Dan amal juga terbagi menjadi dua ya. Amal al-qalb dan al-amal al-jawarih. Ya, jawarih ini artinya anggota badan. Ya, jawarih adalah anggota badan. Ya, sehingga di sini perinciannya sebagaimana yang sering ya atau ungkapannya yang sering kita dengar bahwasannya iman adalah keyakinan dengan hati, sama hati, kemudian ucapan dengan lisan, lisan yang mengucapkan, kemudian anggota badan mengamalkan ya keimanan tersebut. Ya. Baik, ini dua poin yang perlu diberikan catatan ya. Kemudian juga yang kemarin dijelaskan bahwasannya terkait keimanan di sini ada dua kelompok yang tersesat ya, yaitu siapa? Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah dan Khawarij. Dan ini kaitannya dengan apa? Ziyadah dan nuqsannya iman ya. Ziyadatul iman wa nuqsanu ya, dan berkurangnya. Ahlussunnah meyakini bahwasannya keimanan bertambah ketika seorang mukmin taat kepada Allah, melakukan ketaatan amal soleh. Dan keimanan berkurang ketika mereka melakukan kemaksiatan. Nah, ini berbeda dengan keyakinannya orang-orang Murji'ah dulu. Yang pertama Murji'ah, ya, mereka mengatakan apa? Bahwasannya uh, apa namanya? Keimanan seorang itu ya sebuah satu kesatuan. Artinya ketika seorang sudah beriman ya maka apa namanya?
kemaksiatan tersebut tidak mempengaruhi keimanannya, ya. Atau kalau kita katakan mereka mengeluarkan, ya, amalan, kalau tadi kita mengatakan apa namanya, iman itu qaul wa amal, ya, atau ya i'tiqad bil qalb wa qaul bil lisan wa amal bil jawarih, ya, mereka mengeluarkan amal perbuatan ini dari apa? Dari keimanan. Nah, artinya amal itu tidak termasuk keimanan, artinya tidak mempengaruhi keimanan seseorang, ya. Mau dia beribadah sholat 5 waktu, kemudian nanti di malam harinya dia bermaksiat kepada Allah, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keimanannya. Ya, ya, tentunya ini berbeda dengan keyakinan ahlu sunnah, ya, bahwasannya yang pertama amal ini bagian dari keimanan, kemudian, ya, keimanan tersebut bisa bertambah, ya, dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan yang ekstrimnya dari kalangan orang-orang murjiah mengatakan, ya, keimanan, ya, seorang yang ahlul maksiat lah, ya, sama keimanannya dengan apa? Dengan para malaikat, ya, atau dengan Abu Bakar dan juga Umar. Nah, ini tentunya keyakinan yang batil, ya. Dan ini kelompok yang pertama, ya, yang menganggap bahwasannya tadi amal bukan dari bagian keimanan, sehingga tidak ada yang namanya naik turun keimanan. Begitu juga atau di sisi yang lain, ya, ada kelompok yang disebut dengan al-khawarij, ya, yang mereka eh, apa namanya, menjadikan keimanan itu satu kesatuan, ya. Artinya kalau satu lepas, lepas semuanya, ya. Kalau satu lepas, lepas semuanya. Kalau tadi murjiah, ya, kalau ada karena mereka meyakini bahwasanya amal ini bukan bagian dari iman, ya, maka ketika seorang bermaksiat, ya, nggak mempengaruhi. Berbeda kebalikan dengan khawarij, ya. Amal sama dengan Ahlus Sunnah mengatakan amal, ya, bagian dari iman. Cuman kalau, ya, ada yang lepas, ya, dari perbuatan, ya, seperti seorang melakukan dosa besar, berzina, mencuri, minum khamar, ya, dan dosa-dosa besar yang lain, maka langsung dihukumi apa? Kafir. Ya, ini menurut orang-orang Khawarij. Ya, menurut orang-orang Khawarij. Ya, dan ini, ya, sekali lagi bertentangan juga dengan keyakinan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah pertengahan. Ya. Nah, artinya apa? Ya, tadi iman ini keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Kemudian, ya, ketika ada maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin, ya, maka hal tersebut mengurangi keimanannya, ya. Tidak seperti Murji'ah yang mengatakan keimanan tetap, ya, tetap kokoh, tetap sama aja, ya, baik dia bermaksiat ataupun tidak, ya. Dan tidak juga seperti Khawarij yang ketika seorang mukmin melakukan dosa besar langsung dihukumi kafir, ya. Ya. Dan Khawarij di sini pendapatnya sama juga dengan Mu'tazilah, ya. Ya, sama-sama mirip lah kalau kita katakan. Mu'tazilah juga sama, bilang pelaku dosa besar ini, ya, kufur dari Islam. Cuma bedanya, ya, kalau Khawarij ini dikatakan kufur langsung, ya, kafir, ya, seorang yang berzina, seorang yang mencuri, seorang yang minum khamr, ya, pelaku riba, ya, langsung dikatakan kufur. Tapi kalau Mu'tazilah tidak, mereka punya ungkapan apa? Al-manzilah baina manzilatain, ya, kedudukan di antara dua kedudukan. Artinya mereka mengatakan seorang yang apa namanya, mencuri, berzina, ya, dia tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Jadi ada kedudukan antara keimanan dan juga kekufuran, begitu. Ini juga suatu atau perkataan yang bid'ah, ya, perkataan yang bid'ah. Ya, jadi secara umum di sini Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama, ya, Mu'tazilah, ya, sama-sama mengatakan seorang pelaku dosa besar ini keluar dari Islam. Ya, cuma bedanya di hukumnya saja. Kalau Khawarij langsung dikafirkan, kalau Mu'tazilah enggak. Dia berada di dalam dua keadaan. Tidak mukmin, tidak kafir. Ya. Atau istilahnya al-manzilah baina manzilatain. Ya. Al-manzilatu bainal manzilatain. Ya. Kedudukan di antara dua kedudukan. Maksudnya dua kedudukan ini kedudukan keimanan dan kekufuran.
ya. Baik. Dan kemarin ya kita sudah bacakan beberapa riwayat ya, dan sampai di halaman terakhir 43 ya. Sini yang dikasih garis merah ya, garis tunjuk merah. Kita lanjutkan di sini. Ya, nanti keyakinan mereka tadi Murji'ah, Mu'tazilah, dan Khawarij ini nanti uh, konsekuensi dari keyakinan mereka nanti di pembahasan selanjutnya. Itu terkait apa? Terkait ya al-mu'minu la yakfur bil kabirah ya. Seorang mukmin tidak kafir dengan dosa dosa besar ya. Nanti mesti bersambung di sini ya, dan juga nanti konsekuensinya dari apa? Dari kalau kufur seperti apa ya, ya. Dari kufur ya seperti apa dengan dosa besar. Baik. Berkata rahimahullah taala di sini, perhatikan, wa sami'atul hakim yaqul, ya aku mendengar al-hakim berkata, sami'tu Aba Ja'farin Muhammad bin Salih bin Hani, ya aku mendengar Aba Ja'far Muhammad bin Salih bin Hani yaqul, ia berkata, sami'tu Aba Bakrin Muhammad bin Syu'aib yaqul, aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Syu'aib yaqul, ia berkata, sami'tu Ishaq bin Ibrahim al-Hanzaliyya yaqul, aku mendengar Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali, ia berkata, qadima qadima ibnul Mubarak ar-Rayya, ya. Ibnul Mubarak qadima ini artinya jaa, apa jaa, datang ya. Ar-Rayya, Ar-Rayya ini nama sebuah daerah lah ya. Ar-Rayya, faqama ilaihi rajulun, faqama ilaihi rajulun minal ubad, maka berdiri ya kepadanya seorang laki-laki minal ubad, ya dari ahli ibadah. Maksudnya ubad di sini maksudnya apa? Ahli ibadah ya. Jadi ada seorang yang dikenal sering beribadah ya, datang pada beliau, berdiri menghadap beliau. Adzannu bihi annahu yadhhabu madhhab al-khawarij, ya. Ya, yang disangka kepadanya bahwasannya dia bermadhab dengan madhab khawarij ya. Madhab khawarij apa? Ya tadi ya, mereka mengatakan iman itu satu kesatuan ya. Yang kalau lepas satu maka terlepas semuanya ya. Sehingga mereka mengatakan pelaku dosa besar ya kufur ya, kufur. Gitu. Faqala lahu, maka ia berkata, nah, laki-laki tersebut nih yang diduga ya, sini yang diduga lah, adzannu bihi, yang diduga ya, dia bermadzhab dengan mazhab Khawarij, berkata kepadanya, Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman ya, ma taqulu fi man yazni wa yasriqu wa yashrabul khamr, ya, apa pendapatmu ya, taqulu ini apa, perkataanmu, maksudnya apa, pendapatmu fi man yazni ya, tentang orang yang berzina. Tentang, fi ini bukan diartikan di tapi diartikan tentang ya, tentang orang yang berzina, wa yasriq, dan mencuri, wa yashrabul khamar, dan meminum khamar. Qala, ya, beliau berkata, yaitu siapa? Ibnul Mubarak, yang berkata Ibnul Mubarak, la ukhrijuhu minal iman, aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Ya, ini yakin ahlu sunnah ya, ketika seorang berzina, mencuri ya, maka yang terjadi apa? Imannya berkurang ya, imannya berkurang ya. Tidak langsung apa? Dikafirkan, dikeluarkan dari keimanan, dia tidak mukmin lagi. Nah, beliau mengatakan apa? La ukhrijuhu minal iman, aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Faqal, ya, maka ia berkata lagi nih, laki-laki tersebut nih yang diduga dia bermadzhab dengan Khawarij, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, ala kibari sinni sirta murji'an, ya. Wahai Abu Abdurrahman, ya, uh, ala kibari sin, ya, ini maksudnya apa ya,
setelah engkau dewasa gitu, setelah engkau tua ya, engkau menjadi seorang murjiah ya, engkau seperti orang murjiah. Kenapa laki-laki tersebut nih menyangka siapa Ibnul Mubarak ini seorang murjiah ya, murjian ya, seorang yang berakidah murjiah, karena orang-orang murjiah mengatakan apa? Mengatakan bahwasannya apa? Ketika seorang berzina minum khamar itu tidak mempengaruhi keimanannya. Ya, padahal nggak seperti itu. Ya, jadi ketika tidak dikeluarkan dari keimanan, ya, laki-laki tersebut menyangka bahwasannya Ibnu Mubarak bermadzhab dengan mazhab Murji'ah, ya, yang menganggap bahwasannya seorang yang berzina ataupun minum khamar itu tidak mempengaruhi keimanannya. Ya, artinya keimanan tetap seperti itu aja, kokoh, tetap kuat. Ya. Dan ini juga keyakinan yang keliru. Ya, makanya dibalas sama Ibnu Mubarak. Faqal, beliau berkata, la taqbalunal murji'atu. Ya, orang-orang murji'ah tidak menerima kami. Ya, orang-orang murji'ah apa? Tidak menerima kami. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena ya orang-orang murji'ah tahu bahwasannya apa namanya Ibnu Mubarak tidak berkeyakinan seperti keyakinan mereka gitu, sehingga apa orang-orang murji'ah tidak menerima kami, la taqbaluna al murji'atu gitu ya. Apa keyakinan murji'ah? Beliau jelaskan al murji'atu taqul, orang-orang murji'ah mengatakan hasanatuhu makbulah, kebaikan-kebaikannya diterima ya, wa sayyi'atuhu maghfurah, dan keburukannya diampuni ya. Jadi kalau orang murji'ah pede ya, kalau orang melakukan ketaatan ya, ya pasti diterima, dan kalau melakukan ke dosa dia diampuni ya, karena tadi dia menganggap bahwasanya keimanan itu satu kesatuan ya, nggak mempengaruhi amal itu tidak mempengaruhi keimanan tersebut ya. Jadi sebatas dia yakin dan dia ucapkan sudah cukup ya, walaupun perbuatannya bermaksiat, walaupun perbuatannya melakukan amal soleh, sudah nggak mengaruhi, nggak nambah nggak berkurang begitu. Nah, ini apa namanya penjelasan dari Ibnu Mubarak. Kemudian beliau mengatakan, walau alim tu, kalaulah aku mengetahui, anni ubilat minni hasanatun la syahidtu anni fil jannah. Lau alim tu, kalaulah alim tu, apa di sini arti alim tu? Aku mengetahui. Kalaulah aku mengetahui, apa yang diketahui? Anni, bahwasannya aku, qubilat minni hasanatun, ya, diterima dariku hasanah, kebaikan, itu amal soleh ya, la syahidtu, maka sungguh aku akan uh, bersaksi, anni fil jannah, bahwasannya diriku di surga ya. Jadi kata beliau, kalau aku tahu nih bahwasannya ya, kebaikanku ini diterima, maka aku bisa bersaksi ya, ya bersaksi bahwasannya diriku ini apa di dalam surga begitu. Ya, tapi karena beliau tidak tahu ya, beliau tidak bisa menjamin dirinya dimasukkan ke dalam surga. Tsumma dzakara an Ibni Syaudzab. Ya, kemudian Ibnu Mubarak membawakan riwayat dari Ibnu Syaudzab an Muhammad ibni Juhadah, dari Muhammad bin Juhadah, an Salamah bin Kuhail, dari Salamah bin Kuhail, an Zuhail bin Syurahbil, ya, dari Zuhail bin Syurahbil, qala, beliau berkata, qala Umar bin Khattab, ya, beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajaha, ya. Kalaulah ya keimanan Abu Bakar wuzina ditimbang, kalaulah keimanan Abu Bakar ditimbang biimani ahli ard, ya, dengan keimanan penduduk bumi. Jadi ini imannya Abu Bakar, ini imannya penduduk bumi. La rojaha, maka ya akan unggul ya, ya keimanan Abu Bakar, ya akan lebih berat ya keimanannya Abu Bakar ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasannya keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat ya, walaupun seseorang sama-sama beriman, tapi keimanan seorang itu bertingkat-tingkat sesuai kadar apa namanya perbuatannya ya. Ya, sekaligus ini bantahan buat orang-orang
Wajiah, ya, yang yang meyakini bahwasannya keimanan itu sama semuanya, ya, baik seorang yang berzina ataupun yang taat, ya, beramal soleh. Baik, kita lanjutkan, ya. Berkata rahimahullah taala, sami'tu Abu Bakrin, aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Syaibani, ya. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Asy-Syaibani, ya. Yaqul, ia berkata, sami'tu Yahya bin Mansurin al-Qadhi yaqul, aku mendengar Yahya bin Mansur al-Qadhi, ia berkata, ya. Sami'tu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yaqul, ya, aku mendengar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, ia berkata, sami'tu Al-Husain bin Harbin, ya, aku mendengar Husain bin Harb, akha Ahmad bin Harbin, Az-Zahid, ya, saudara dari Ahmad bin Harb Az-Zahid, yaqulu, ya, ia berkata, asyhadu anna dina Ahmad bin Harbin alladhi yadinullahu bihi, ya, aku bersaksi bahwasannya agama Ahmad bin Harb, ya, alladhi yadinullah bihi, yang ia beragama kepada Allah dengannya, annal imana qaulun wa amal yazidu wa yanqus, ya, bahwasanya keimanan adalah qaul, ya, wa amal, ya, ucapan dan uh, perbuatan, yazidu wa yanqus, ya, bertambah dan berkurang, ya. Ini sebagai penegas, ya, tentang keyakinan ahlu sunnah bahwasannya tadi keimanan adalah qaul wa amal. Penjelasannya apa? Qaul di sini qaul al-qalb, ya, ucapan hati dan ucapan lisan. Wa amal di sini amal al-qalb, ya, perbuatan hati. Wa amal al-jawarih, dan perbuatan anggota badan. Yazidu, ya, bertambah. Yazidu bertambah di sini bitta'ah, dengan ketaatan. Wa yanqus, dan berkurang dengan kemaksiatan, ya. Baik, Allah taala a'la wa a'lam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Afwan Ustadz, mau nanya Ustadz. Iya, siapa Ya, yang bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Dengan Assalamualaikum. Pak Dwi Ustadz. Ya, Silakan Pak Dwi. ya, di sini kan dikatakan iman itu selaras antara perkataan dan perbuatan Ustadz ya. Iya. Kadang kita temuin, kita misalnya kalau berjanji ini Ustadz, Mm-mm. misalnya ada kerja bakti atau apa gitu ya. Insya Allah besok datang padahal kita itu eh, mau ada alasan yang lain, tapi kita dengan mengucapkan insya Allah. Kalau seperti itu gimana Ustadz? Iya. Eh, itu berarti masuknya apa itu? Perbuatan ingkar janji atau apa? Ingkar Ustadz ya. Tapi Iya. membawa nama insya Allah seperti itu kadang Ustadz itu. Iya. Ya, ini sebetulnya apa namanya, ya? Kebiasaan orang Indo, ya, yang kurang atau yang salah memahami terkait ungkapan insya Allah, ya. Insya Allah itu adalah ungkapan yang diungkapkan, ya, ketika memang kita, ya, hendak berniat, ya, melakukan suatu hal, ya. Artinya kalau kita besok mau ada kerja bakti dan kita memang bisa besok datang, gitu, maka kita ucapkan insya Allah, ya, insya Allah besok ada misalnya diajak besok kerja bakti, ya, ya, karena kita niat mau datang memang, ya, kita ucapkan insya Allah, ya, insya Allah karena datang, gitu, ya, harusnya seperti itu, ya. Jadi kita menggunakan insya Allah itu pada apa namanya, pada sesuatu yang memang kita ingin kerjakan, ya. Kenapa kita ucapkan insya Allah, ya, karena sesuatu yang kita niatkan tersebut, ya, atau yang kita tekadkan untuk kerjakan di waktu yang akan datang tersebut, kita nggak tahu apakah ada halangan atau tidak, gitu. Nah, ini terkait penggunaannya, kan. Biasanya kalau orang kita itu kan kalau nggak mau hadir atau, ya, malu lah menolak, gitu, ya, kita bilang iya, kemudian menggunakan insya Allah, tapi sebenarnya tujuannya apa? Tidak hadir.
ya tujuannya tidak hadir. Nah, tentunya ini keliru ya dan kurang tepat gitu. Kalau memang kita tidak bisa ya kita katakan tidak bisa gitu. Mohon maaf kayaknya nggak bisa gitu kan karena ada apa namanya? Karena ada keperluan dan lain sebagainya gitu. Terus kaitannya dengan keimanan bagaimana ya? Ya tentunya apa namanya? Ini di antara kalau memang ini masuknya sudah janji ya, kalau kita berjanji ya atau di sini mungkin kaitannya dengan tidak selarasnya antara ucapan ya dengan apa yang di hati ya. Ya berarti ini ya maksudnya apa? Bohong ya, tidak artinya seseorang berbicara tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kenyataannya dia dalam hatinya itu nggak mau ikut tapi dia bilang mau ikut ya. Berarti kan jatuhnya bohong gitu ya. Bohong ya, berarti melakukan kemaksiatan begitu. Maka ya keimanannya berkurang ya, keimanannya berkurang gitu. Dan itu tentunya termasuk apa? Sifat orang-orang munafik ya. Tapi apakah langsung divonis sebagai seorang munafik? Ya, ya tentunya tidak ya, tentunya tidak gitu. Karena apa namanya sifat-sifat orang munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW ya ayatul munafiqi thalath ya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan ya apabila berbicara dia bohong apabila ia apa namanya berjanji dia ingkar apabila diberi amanah dia khianat ya dalam riwayat yang lain wa idza khasama fajar apabila dia berselisih dia melampaui batas yaitu adalah sifat-sifatnya ya yang terkadang seorang mukmin ya terkadang jatuh juga kepada sifat tersebut ya dan bukan berarti seorang mukmin tersebut langsung dihukumi seorang yang munafik begitu. Terjawab nggak apa yang ditanyakan tadi? Alhamdulillah terjawab Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Taib wa jazakallah khair insyaallah. Baru muncul nih Pak Dwi nih. Biasanya Pak siapa yang nanya itu tapi nggak hadir kayaknya. Taib. Ada lagi yang lain mungkin dari akhwat kalau nggak bisa langsung boleh lewat chat. Taib. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nanti bisa ditanyakan di sela-sela penjelasan atau nanti di akhir sebelum ditutup. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang al-mu'minu la yakfur bil kabirah. Ya, ini masih bersambung sebetulnya. Artinya punya kaitan dengan masalah keimanan ya, bahwasanya seorang mukmin tidak kafir dengan perbuatan dosa besar. Kabirah di sini al-kabirah apa artinya? Dosa besar. Ya. Ini perkataan dari muhakkik ya, pentahqiq. Taib. Berkata rahimahullah taala ya, wa ya'taqidu ahlu sunnah. Ahlu sunnah meyakini annal mu'mina idza aznaba dzunuban katsirah. Ya, apabila seorang mukmin melakukan dosa, aznaba melakukan dosa, dzunuban dosa-dosa, ini dzunuban jamak dari dzanbun ya, melakukan dosa-dosa katsiratan yang banyak ya, dosa-dosa yang banyak, saghair kanat au kabair ya. Saghair jamak dari saghiratun, artinya dosa-dosa kecil. Kabair jamak dari kabiratun, artinya dosa-dosa besar. Jika di sini baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar ya. Saghair kanat au kabair ya. Jadi baik ya, jadi dosa-dosa yang banyak ini baik dosa-dosanya tersebut dosa kecil ataupun dosa-dosa besar ya. Karena dosa kecil itu ya apa namanya dianggap besar ya ketika dilakukan terus-menerus ya. Ya, tidak ada dosa kecil ya yang dilakukan terus-menerus. Artinya kalau ada seorang melakukan dosa kecil tapi intensitasnya terus ya atau kuantitasnya banyak, maka itu nggak disebut kecil lagi. Ya, masuknya apa? Besar. Ya. Baik. Maka di sini dikatakan saghair kanat au kabair. Fa innahu la yakfuru biha. Maka sesungguhnya ia tidak
kafir dengannya, ya, tidak kafir dengannya, ya. Jadi seorang mukmin yang melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi banyak dosa kecilnya, ya, yang sampai akhirnya sampai ke derajat dosa besar, maka tidak kafir dengannya, ya. Ya, wa in kharaja minad dunya ghairu ta'ibin minha. Walaupun ya kharaja minad dunya, keluar dari dunia. Artinya apa? Tuwfiya, meninggal. Idza kharaja minad dunya, keluar dari dunia, ya, artinya tuwfiya, meninggal dunia, ya. Ghairu ta'ibin, tanpa bertobat minha, darinya. Ya, ini penekanan dari beliau nih, walaupun seorang tersebut nih apa namanya, meninggal dalam keadaan berzina, ya, dalam keadaan minum khamar, ya, selama dia punya keimanan, ya, masih beriman kepada Allah, ya, tidak lantas dihukumi kafir, ya. Ya, walaupun apa tadi, dia sebelum sebelum apa namanya, meninggalnya itu tidak sempat bertobat, ya, dia meninggal tanpa bertobat dari dosa tersebut. Wa mata 'ala tauhid wal ikhlas. Nah, ini cuman garis besarnya, ya. Dan dia mati di atas tauhid dan juga ikhlas, ya, memurnikan ibadah, ya, murni, ya, tauhid dan juga ikhlas, ya. Fa inna amrohu, ya, artinya di sini apa, ala tauhid wal ikhlas, ya, dia nggak melakukan dosa syirik, nggak punya dosa syirik, ya. Nanti kaitannya lebih beda lagi kalau dia punya dosa syirik. Nah, ini pembahasan kita kabirah, ya, dosa besar, ya, selain kesyirikan, ya. Fa inna amrohu ilallah, maka sesungguhnya, ya, maka urusannya, fa inna amrohu, maka urusannya ilallah, kembali kepada Allah, ya. Jadi kalau orang pelaku dosa besar, ya, berzina, mencuri, eh, apa namanya, minum khamr, ya, tapi dia masih mentauhidkan Allah, ya, memurnikan ibadah kepada Allah, nggak melakukan kesyirikan, maka nanti di akhir, dan dia mati belum bertaubat, tetap dia dikatakan seorang yang mukmin, ya. Ya, walaupun kalau misalnya kita apa namanya, eh, para ulama itu menjelaskan dia eh, mukminun, ya, eh, naqisul iman bikabiratihi, apa gimana, lupa ungkapannya, ya. Jadi seorang mukmin yang dia keimanannya berkurang, ya, karena dosa besarnya, ya. Orang mukmin yang beriman dengan keimanan yang kurang, ya, karena dosa besarnya, ya, tapi tetap dikatakan mukmin, tidak lantas kita katakan kafir, ya, sebagaimana tadi uh, apa namanya, keyakinannya orang-orang khawarij, orang-orang khawarij, gitu. Ya, maka urusannya kepada Allah. Salam. Ya, Afan, ada tamu. Ya, maka, ya, urusannya kembali kepada Allah, ya. Insya'a afa anhu. Ini, nah, dulu pembahasan sudah pernah dibahas nih, ya, nyambung, ya. Kalau ia kehendaki, artinya kalau Allah kehendaki, afa anhu, maka Allah ampuni, ya, maka Allah ampuni. Ya, ini pembahasannya sudah pernah sedikit kita bahas tentang seorang mukmin, ya, ada yang masuk hisab, masuk surga tanpa dihisab nanti adab, ada yang dengan hisab yang mudah, ada yang berdosa, ya, dan yang berdosa ada beberapa tingkatan, ya. Di sini yang diantaranya ada yang diampuni, ya, dia sudah divonis berdosa tapi belum sempat dimasukkan neraka, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa adkhalahu al-jannah yaumal qiyamati saliman ghaniman, ya. Wa adkhalahu, dan ia memasukkannya ke dalam surga, ia masukkan ke dalam surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya. Saliman ghaniman, dalam keadaan selamat dan dalam keadaan beruntung, ghaniman, ya. Ya. Jadi insyaallah, ya, sudah banyak dosa, ada dosa, tapi
diampuni, ya, dan tidak sempat masuk neraka, tapi langsung dimasukkan ke dalam surga, masukkan ke dalam surga. Ya, maka ditekankan sama penulis di sini, ghairu mubtalan binar, ya, ghairu mubtalan, ya, tidak mubtalan, tidak diuji atau tidak diazab di neraka, binar, ya, tidak diuji artinya tidak diazab di neraka, ya. Wala mu'aqabin ala martakabahu minadzunubi muktasabahu, ya, dan tidak dihukum mu'aqab, dan tidak dihukum atas apa, ya, atas apa yang ia mengerjakannya. Nah, ini mengerjakannya, irtakaba, ya, di sini artinya mengerjakan, tapi kata-kata irtakaba ini khusus untuk perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat, ya, perbuatan buruk, ya. Adapun perbuatan baik tidak bisa menggunakan kata irtakaba, ya. Nggak boleh misalnya irtakaba Muhammadun as-salah, ya, Muhammad mengerjakan salat, ya, ini nggak boleh, karena irtakaba ini khusus untuk perbuatan jelek, ya. Irtakaba Muhammadun fa irtakaba Zaidun az-zina, ya, Zaid melakukan zina, nah, ini boleh, ya, karena irtakaba ini khusus untuk, atau penggunaannya khusus untuk perbuatan yang jelek, ya, atas apa yang ia kerjakan, ya, atau ia mengerjakannya, minadz-dzunub, berupa apa di sini, adz-dzunub, dosa-dosa, dzunub jamak dari dzanbun, waqtasabahu, iktasabahu, dan yang ia kerjakan. Ini iktasaba sama dengan irtaqaba, ya, dan yang ia mengerjakannya, dan yang ia mengerjakan. Jadi dia tidak diazab di neraka dan juga tidak dihukum atas apa yang ia kerjakan, ya, dari dosa-dosa yang ia lakukan di dunia, ya. Tsumma istashabahu ila yaumil qiyamah. Kemudian, ya, terus bersamanya, istashabahu, terus bersamanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, minal athami wal auzar, dari dosa-dosa dan dosa. Atham dan auzar, ya, sama aja. Atham jamak dari ithmun, dan al-auzar jamak dari wizrun, artinya sama, dosa, ya. Di sini tsumma istashabahu ila yaumil qiyamah, kemudian terus bersamanya sampai hari kiamat, berupa dosa-dosa, ya, artinya dosa-dosanya tersebut yang dia kerjakan terus menyertainya, ya, sampai hari kiamat, artinya tidak hilang, ya, tidak dihilangkan, gitu kan, tidak tadi seperti keyakinan orang-orang Murji'ah, ya, yang dosa tersebut tidak mempengaruhi keimanan, ya, artinya diampuni gitu saja, tidak, tapi terus dibawa dosa-dosa tersebut yang dia lakukan di dunia sampai hari kiamat. Cuma nanti di akhirat ketika persidangan di hadapan Allah, bisa jadi dosa tersebut diampuni. Cuma tadi syaratnya apa? Dia mentauhidkan Allah. At-tauhid wal ikhlas. Ya, ada tauhid dan ikhlas. Enggak ada dosa syirik. Ya kan? Antum nanti di hadis arba'in, di hadis yang akhir-akhir lah, 40-an, 40, ya, dan 10, 42 atau 41-nya gitu ya. Disebutkan tentang hadis qudsi, ya, ini hadisnya juga pernah disyarah oleh Syekh Abdul Razak, ya, di mana, di radio Roja. Allah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik billahi syai'a, ya, lam tusyrik bi syai'a, ya, ghafartu laka ala ma kana minka, ghafartu laka ala ma kana minka, ya, ghafartu laka ala ma kana minka. Jadi, wahai ibnu Adam, ya, kalaulah engkau, ya, mendatangiku, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, mendatangiku dengan dosa, ya, sebesar bumi, ya. Tsumma laqitani, kemudian engkau mendatangiku, ya, lam tusyrik bi syai'a, ya, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, ya, la ataituka bi qurabiha maghfirah, ya, maka aku akan mendatangimu dengan sebesar itu juga, sebesar dosanya itu juga, ampunan, ya. Subhanallah. Tapi tadi, ya, sekali lagi syaratnya apa? At-tauhid dan juga al-ikhlas, ya, tauhid dan juga ikhlas. Ini kemungkinan yang pertama, ya, insya'a afa anhu. Kemudian yang kedua, insya'a aqabahu. Kalau Allah kehendaki, ya, maka Allah
hukum dulu, aqabahu, iqab, ya, dihukum, wa'adzabahu, dan diazab, ya, dan diazab, muddatan bi'adzabin nar, ya, beberapa saat, ya, ini muddah, ya, ini muddatan beberapa saat, ini menunjukkan bahwasanya apa, mereka tidak kekal, ya, seorang mukmin, ya, yang berdosa tadi melakukan dosa, kalaupun dia dimasukkan ke dalam neraka dia nggak kekal, muddatan, ya. Nanti berbeda dengan keyakinannya Khawarij dan juga Mu'tazilah yang mereka sepakat bahwasannya seorang pelaku dosa besar ketika dimasukkan ke dalam neraka maka kekal di sana. Ya, ya karena apa namanya? Mereka mengatakan mereka bukan mukmin lagi. Ya, sudah kafir. Kalau orang Khawarij mengatakan kafir, orang orang Mu'tazilah mengatakan nggak mukmin, nggak kafir. Ya, suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Ya. Tapi kedua-duanya perkataan yang bid'ah. Ya. Aqabahu wa'adzabahu muddatan, ya, dia hukum dan diazab beberapa saat bi'adzabin nar, dengan azab neraka, ya, dengan azab neraka. Wa idza 'adzabahu lam yukhallid fiha. Nah, ini ditekankan sama beliau. Wa idza 'adzabahu, dan jika ia mengazabnya, ya, mengazab seorang mukmin yang melakukan dosa besar, lam yukhallidhu fiha. Ia, yaitu Allah, tidak mengekalkannya, ya, yaitu seorang mukmin yang melakukan dosa besar, fiha, di dalamnya, di dalam neraka, ya. Jadi nggak akan dikekalkan, ya. Bisa jadi kemungkinan dua, ya kan, yang kemarin sudah kita jelaskan, ketika seorang pelaku dosa besar yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah, ketika dimasukkan ke dalam neraka, kemungkinan dua. Setelah dimasukkan, dikeluarkan lagi, ya, dikeluarkan lagi. Atau kemungkinan yang kedua, ya, dia diazab eh, sebatas dosa atau sebanyak dosa yang ia punya sampai bersih, kemudian baru dikeluarkan. Dan yang kelompok yang kedua tersebut, ya, ada kesempatan dapat syafaat, ya, artinya sebelum dosanya bersih habis dicuci, dia punya kesempatan keluar dari sana dengan apa, dengan syafaat, ya, ya, baik, ya, wa idza adzabahu lam yukhallidhu finnar, dan apabila, ya, Allah mengazabnya, maka Allah tidak akan mengekalkannya di dalamnya. Karena yang kekal itu apa? Hanya orang-orang kafir. Ya. Bal a'taqahu. Akan tetapi ia akan membebaskannya, wa akhrajahu minha, ya, dan mengeluarkannya darinya, ila na'imi daril qarar, kepada, ya, na'im, an-na'im, yaitu surga an-na'im yang banyak nikmat, ya, daril qarar, ya, rumah kekekalan, ya, tetap ada, koror itu tetap ada, kekal, ya, yaitu surga, ila na'imi daril koror, yaitu apa, tempat yang banyak nikmat dan kekal, yaitu surga, ya. Tapi di sini sekali lagi tadi, ya, apa, a'taqahu akhrajahu, ya, bisa jadi dikeluarkan oleh Allah sebelum dosanya habis, ya, sudah dimasukkan, dosanya belum habis bersih sudah dikeluarkan, atau dikeluarkan sampai habis, ya, walaupun punya juga kesempatan untuk dapatkan syafaat, ya, dari Nabi ataupun dari malaikat ataupun juga dari kaum muslimin secara umum. Berkata rahimahullah taala, ya, wa kana syekhuna al-imam Abu Thayyib Sahl bin Muhammadin as-Su'luki rahimahullah yaqul, ya, syekhuna, ya, syekh kami, guru kami, al-imam Abu Thayyib, ya, Sahal bin Muhammad as-Su'luki rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yaqul, ia berkata, al-mu'minul muznibu wa in udziba bin nar, ya, seorang mukmin, al-mukmin al-muznib, yang berdosa, ya, artinya dosa di sini dosa besar, ya, tentunya, yang sedang dibicarakan, atau dosa kecil yang banyak yang dilakukan terus-menerus. Wa in udziba bin nar, ya, kalaupun diazab dengan neraka, ya, kalaupun diazab dengan neraka, fa innahu la yulqa fiha ilqa al-kuffar, ya, maka sesungguhnya ia, fa innahu, maka sesungguhnya ia, la yulqa, tidak dilempar, la yulqa fiha, di dalamnya, atau ke dalamnya, di dalamnya itu dalam neraka, ilqa al-kuffar, seperti dilemparnya orang-orang kafir, ya. Artinya kalau seorang mukmin, kalaupun dia dijebloskan ke dalam neraka, masukkan ke dalam neraka, maka dia tidak dilempar
seperti orang-orang kafir. Ya, tetap ada perbedaan nih azab yang dilakukan oleh orang kafir dengan orang mukmin gitu ya. Wala yabqa fiha baqa'al kuffar. Nah, ini juga nih. Dan tidak kekal ya, atau tidak tetap di dalamnya seperti tetapnya orang-orang kafir ya. Artinya orang mukmin tadi apa? Tidak kekal di dalam neraka. Ya, tidak kekal di dalam neraka. Wala yashqa fiha syaqa'al kuffar ya. Dan tidak apa namanya? Uh, Syaqa itu apa sih? Merugi atau sedih ya. Lawannya dari senang berarti sulit ya, tidak merasakan kesulitan ya. Seperti kesulitannya orang-orang kufar ya, tidak merasa kesulitan ya. Seperti kesulitannya orang-orang kufar ya. Ya, jadi di sini dijelaskan ya oleh syekhnya gurunya ya, penulis bahwasannya ya seorang mukmin kalaupun dia diazab maka azabnya ini ya nggak seperti orang-orang kafir ya, seperti orang-orang kafir ya. Nah, ini dijelaskan nih setiap setiap kalimatnya dijelaskan oleh penulis di syarah. Wa ma'na dzalik ya, dan maksud dari itu annal kafiro ya, bahwasannya orang kafir yushabu, yushab ini artinya diseret ala wajhihi, di atas wajahnya ya, jadi diseret ya, ya, dan wajahnya itu apa namanya, tersungkur di tanah lah ya, tersungkur di tanah ya, ilanar ya, ke neraka ya, diseret mukanya, mukanya tersungkur di bawah kemudian dilempar ke neraka ya. Wa yukfi, yukfi ini sepertinya yukfan ya, diperbaiki ya. Wa yukfa, harusnya yukfa bukan yukfi. Wa yukfa fiha manqusan ya, dan dia dibiarkan ya. Sini yukfa ini dicukupkan ya kan, maksudnya dicukupkannya dibiarkan. Fiha di dalamnya manqusan, terbalik ya. Artinya mankus terbalik, yang dibiarkan terbalik ya. Fis salasil ya. Salasil jamak dari silsilah ya, artinya di dalam rantai-rantai ya. Wal aghlal jamak dari gul, ini juga sama, rantai juga ikatan ya, di rantai diikat gitu ya. Wal ankal jamak dari nakal, nakalun atau nakal, nakal panjang ya. Artinya azab ya. Wathiqal ya, ini jamak dari thaqil, artinya berat ya. Artinya sesuatu yang memberatkan lah ya. Jadi mereka dirantai, diikat, diazab ya, dengan azab yang sangat sakit, dan juga athiqal ya, hukuman yang berat, maksudnya sesuatu yang memberatkan gitu. Ini bagi orang kafir. Wal mu'minul mudznib ya. Sedangkan mukmin yang berdosa, idza betuliya binnar, apabila diazab di neraka. Ya, ini bukan berarti kalau apa namanya ada penjelasan seperti ini kita menjadi merasa aman dari dosa besar ya. Ya, oh, alhamdulillah, berarti kalau seorang muslim atau seorang mukmin diazab di neraka ini azabnya levelnya nggak seberat orang kafir ya. Berarti ya nggak masalah lah kita apa namanya melakukan dosa besar. Enggak seperti itu ya tentunya. Tentunya di sini ya, bentuk keadilan Allah Subhanahu, menunjukkan apa sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Allah maha adil ya. Kalaupun seorang mukmin yang berdosa kemudian dia diazab, ya tentunya azabnya tidak sama persis ya dengan azabnya orang-orang kafir. Nah, ini bentuk keadilan Allah ya, bukan berarti kita merasa aman, wah enak lah nanti dapat azab, cuman azabnya nggak seberat orang-orang kafir, tidak seperti itu, waliyadzubillah ya. Kembali lagi, wal mukmin, dan seorang mukmin ya, al-muznibu yang berdosa, idza tuliya binnar, apabila diuji. Tuliya di sini diuji dengan neraka, maksudnya diuji di sini diazab ya, diazab dengan neraka. Fa innahu yadkhulun nar, maka sungguh dia masuk ke dalam neraka, kama yadkhulul majrimu fid dunya, sebagai mana seorang apa namanya
terpidana, al-mujrim, ya, seorang penjahat, ya, atau terpidana, ya, di dunia, ya, masuk, ya, asijna, apa namanya, penjara, ya, seorang terpidana, seorang penjahat, ya, masuk penjara di dunia. Maka seorang muslim itu ketika masuk neraka, ya, seperti seorang yang dimasukkan ke dalam penjara. Gimana? Ala rijl, ya, di atas kaki. Di atas kaki ini berjalan kaki, ya kan? Kalau seorang masuk penjara apa? Ya, dituntun dia, tetap masih bisa jalan, ya. Beda dari kalau orang kafir diseret, ya, dan mukanya tersungkur ke tanah, ya. Yushabu ala wajhi, ya, jadi diseret dan mukanya itu, ya, jadi yang ditarik kakinya sehingga kepala atau wajahnya itu ada di tanah, gitu, ya. As-sijn ala rijl min ghairi ilqa'in wa tankis, ya, tanpa dilempar, min ghairi ilqa', tanpa dilempar, ya, wa tankis, ataupun uh, dibanting lah, dibalik atau dibanting gitu kan, ya, tanpa dilempar ataupun dibanting, gitu. Ini maknanya secara umum, ya, penjelasan secara umum, ya, terkait tadi perkataan Syekh Al-Imam Abu Thayyib Sahl bin Muhammad As-Su'luki, ya. Adapun penjelasan perkataannya di sini beliau jelaskan wa ma'na qawlihi la yulqa fin nari ilqa al-kuffar, ya. Maksud perkataannya la yulqa fin nari ilqa al-kuffar, ia tidak dilemparkan ke dalam api neraka sebagaimana orang-orang kafir dilemparkan, ya, ilqa al-kuffar. Ini kalau antum belajar ilmu nahwu di sini sebut dengan ilqa'a. Kenapa dibaca ilqa'a? Karena dia maf'ul mutlaq, ya. Dan ini maf'ul mutlaqnya itu menjelaskan hay'ah atau tata caranya. Artinya dia tidak dilemparkan ke dalam neraka sebagaimana cara orang kafir dilemparkan, ya. Bukan penekanan. Kan kalau antum belajar maf'ul mutlaq itu ada yang fungsi penekanan, ada yang menjelaskan keadaan atau kondisi, dan ada yang menjelaskan tentang bilangan, ya, atau jumlah. Maka di sini dia menjelaskan sifat atau keadaannya gimana, ya. Sifatnya itu, ya, tidak sama dengan sifat dilemparnya orang kafir, gitu. Ini diantara pentingnya seorang belajar ilmu nahwu, ya, karena walaupun antum bisa baca fathah tapi belum tentu antum bisa memaknainya dengan makna yang pas, ya. Ya. Kemudian apa penjelasannya dari makna, ya, la yulqa fin nari ilqa al-kuffar annal kafira yuharraqu badanuhu kulluh. Bahwasannya orang kafir yuharraq, ya, dibakar. Yuharraq, dibakar. Apa yang dibakar? Badanuhu kulluh, ya, badannya seluruhnya. Seluruh badannya dibakar. Nah, seluruh badannya dibakar. Bahkan setelah itu apa? Kullama nadija jilduhu, ya, ketika kulitnya terkelupas, nadija ini terkelupas, ya. Kalau orang kebakar gimana sih, ya, seperti itu, ya, kelupas karena terbakar, ya, di sini, ya. Buddila jildan ghairahu, maka diganti dengan kulit yang lain, ya, selainnya. Jadi kulit yang tadi sudah hilang diganti lagi dengan yang baru, ya, diganti lagi dengan yang baru, ya. Artinya dijadikan utuh lagi badannya, gitu kan, seperti semula kala, kemudian diadab lagi, bakar, hilang, ya, sampai terkelupas kulitnya, kemudian lagi dikembalikan lagi, ya. Tujuannya apa? Liyaluqal adzab, agar ia merasakan adab. Ya, ini apa namanya? Ini apa namanya? Kalau nggak salah ini sama seperti narasinya seperti yang ada di ayat nanti yang akan dibacakan, ya. Ini menggunakan kata dzauq, ya. Dzauq itu rasa dengan pengecapan lisan atau dengan apa? Kan kalau nama orang merasa kan kadang dengan hati, ya kan, ngerasa, atau merasakan dengan kulit, ya kan, atau bisa merasakan sesuatu panas dengan menyentuhnya. Tapi ini ungkapnya dengan dzauq, ya. Itu antum betul-betul ngerasainnya itu yang namanya mengecap atau
antum merasakan dengan lidah itu kan lebih apa namanya, lebih dalam ya, ya rasanya gitu. Yadzuqul azab ya, supaya agar mereka merasakan azab. Ya, ini menunjukkan perasaan yang dirasakan itu enggak sebatas seperti perasaan yang antum di dalam hati ataupun perasaan antum menyentuh sesuatu, tapi seperti ya antum mengecap langsung dengan lidah antum gitu ya. Betul-betul dahsyat azab Allah. Kama bayyanahu Allah fi kitabih, sebagaimana Allah menjelaskannya dalam kitabnya, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang mengingkari ya, menolak bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, kami akan masukkan mereka, muslihim, kami akan masukkan mereka, naro, ke dalam neraka ya. Kullama, ya, setiap kali nadijat juluduhum, ya, kami terkelupas apa namanya, kulit-kulit mereka, badalnahum, kami ganti mereka, julu dan ghairaha, dengan kulit-kulit selainnya ya, dari kulit yang tadi sudah ya sudah diganti lagi yang baru ya, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab, agar mereka merasakan azab. Quran surah An-Nisa ayat 56. Ini kondisinya orang-orang kafir. Wa ammal mu'minun, adapun orang-orang mukmin, fala talfahu wujuhahum an-nar. Ya. Maka adapun orang-orang mukmin ya, ya, fala wujuhahum an-nar. Ini ada yang keliru nih. An-naru, harusnya naru. Fala talfahu, tidak membakar. Siapa yang membakar? An-nar, api. Fa'ilnya. Wujuhahum sebagai maf'ulnya. Ya. Maka api tidak membakar wajah-wajah mereka. Gitu ya. Maka api tidak membakar wajah-wajah mereka, wala tuhriqu a'dha as-sujud ya, dan tidak membakar ya a'dha as-sujud ya, anggota-anggota sujud ya, yang 7. Yang pertama adalah dahi, termasuk dua hidung, dua telapak tangan, dua lutut, sama ujung-ujung jari kaki ya. Atraful qadamain ya, ujung-ujung jari kaki. A'dha as-sujud. Idh haramallahu 'alan nari a'dha as-sujud, karena Allah, ini artinya karena Allah mengharamkan kepada api ya anggota-anggota sujud, anggota-anggota sujud. Ya, jadi anggota sujud tersebut diharamkan oleh Allah ya, ya untuk disentuh ya, untuk disentuh sehingga tidak terbakar ya, tidak terbakar. Baik. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali ya di pertemuan yang akan datang ya, sedikit lagi pembahasannya, kemudian langsung masuk ke dalam pembahasan yang lain, yaitu tentang hukum tarikas shalah ya, tentang hukum meninggalkan sholat. Ini masih punya kaitan dengan pembahasan keimanan ya, dan ini diantara apa namanya ya, salah satu yang dikhilafkan lah ya oleh para ulama ya tentang hukum tarikas shalah ini ya. Bagaimana nanti kita akan sambung, kita akan bahas kembali di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Ana cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.